masih diberikan kekuatan, kesehatan, dan kesempatan untuk kita sama-sama beribadah pada Tuhan. Mari hari ini kita mau memberikan waktu kita yang terbaik bagi Tuhan melalui pengucapan syukur kita lewat pujian dan penyembahan. Mari saya undang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita sama-sama mau masuk ke dalam hadirat Tuhan. Kita mau angkat suara kita bagi Tuhan. Haleluya. Mari naikkan syukur kita di hadapan Tuhan, membawa korban pujian bagi Tuhan Yesus. Haleluya. Yesus, Engkau baik Tuhan, Kau yang memberkati. Haleluya. Oh, kami bersyukur padamu. Segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Katakan sama-sama, segala puji syukur, segala puji syukur bagimu, ku tinggikan namamu selalu. Kemuliaan hanya bagimu, terpujilah namamu. Berikan kemuliaan bagi Tuhan. Kami menaikkan syukur kami bagi hari ini Tuhan. Mari kita sama-sama menaikkan syukur padamu. Naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu. Tinggikan ku anugerah selamanya. Ku naikkan syukur, naikkan syukur padamu Yesus, ku sembah sujud kepadamu Tuhan, di hadapan kemuliaan-Mu. Ku tinggikan, ku anugerah
Memuji, memuliakan, mengagungkan Engkau, belajar memberi yang terbaik di hadapan-Mu, dan kiranya apa yang kami lakukan saat ini menjadi persembahan yang berkenan di hadapan-Mu ya Tuhan. Tuhan, kami juga percayakan ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Kami rindu Engkau sendiri yang memimpin kami, sehingga setiap acara yang kami persiapkan berada dalam berkat dan pimpinan-Mu, sehingga sepanjang ibadah kami boleh menikmati persekutuan yang indah dengan Engkau. Kami boleh menikmati kasih sayang-Mu. Dan bahkan kami yang datang dengan kelemahan kami dikuatkan, kami yang datang dengan kesusahan kami dihiburkan, dan kami diberkati sepanjang ibadah kami pagi hari ini. Dan hamba membuka ibadah ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Berikan kemuliaan dan sorak-sorai bagi Tuhan kita. Haleluya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang mengucap kebaikan Tuhan bisa angkat jempolnya. Kita tahu bahwa Tuhan Yesus baik dan bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya bagi kita. Haleluya. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Dia mati bagiku. Kuasa maut dikalahkan, hidupku dipulihkan ya Tuhan. Allah angkat jempolnya. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia ada di dalam, Dia ada di dalamku, bergerak di hidupku ya Tuhan. Allah kekuatanku, Dia penuhi hatiku dengan kuasa kasih-Nya ya Tuhan. Lebih lagi akan jempolnya katakan. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. Dia sungguh baik, Dia sangat baik. Yesus, Dia baik bagiku. He's so good to you, He's so good to me. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you. Satu duduk saudara-saudari. He is so good to you. He is so good to me. Jesus is so good to you and me. Jesus is so good to you and me. Sekali lagi. Jesus is so good to you. He's so good to me.
is so good to you and me. Yesus baik untuk kita semua, amin. Silakan jemaat duduk. Kita akan mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Bahwasannya kasih setia Tuhan tidak akan pernah berubah. Musim apapun yang kita hadapi, Tuhan akan ada selalu bersama kita. Kita mempersiapkan hati kita untuk mendengarkan yang terbaik dari Tuhan. Kita akan naikkan pujian ini. Kita akan renungkan pujian ini sama-sama. Katakan, musim akan selalu berganti, kasih Tuhan tetap abadi, tak akan berubah sampai selamanya. Ku tetap percaya, ku yakin Tuhan memberkati.
Tuhan yang menyertai sepanjang hidup kami, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kiranya pujian yang sudah kami naikkan di hadapan-Mu sebagai pengagungan kami berkenan di hadapan-Mu. Dan tiba saatnya kami akan merenungkan sebagian dari firman-Mu. Tuhan sendiri yang mengatakan kebenaran-Mu, sehingga setiap sidang-Mu dan kami semua yang mendengarkan firman-Mu, kami diberkati, dibangun, disempurnakan, dan hidup kami semakin indah di hadapan-Mu. Kami sambut firman-Mu pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Silakan berdiri, silakan duduk maksud saya. Salam sejahtera di dalam kasih dan kemurahan Tuhan Yesus Kristus. Kita sangat diberkati Tuhan sepanjang hidup kita. Tuhan menolong memelihara kita. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Dan saya percaya sampai saat ini yang ada, yang terjadi, semua hanya kemurahan yang Tuhan berikan kepada kita. Biarlah hati kita selalu limpah dengan syukur oleh karena kemurahan-Nya. Dan di kesempatan yang indah kita akan bersama-sama belajar firman Tuhan. Saya akan menyampaikan firman Tuhan dengan judul yang mungkin tidak terlalu Bapak Ibu Saudara-saudari sukai, ya. Dengan judul menipu diri sendiri. Tentunya kalimat ini tidak terlalu disukai dan mungkin kita akan mengatakan kapan saya menipu diri saya sendiri. Namun rupanya Alkitab mengingatkan tentang hal itu. Penipuan adalah kebohongan yang dibuat untuk keuntungan pribadi. Yang artinya bahwa orang yang melakukan penipuan tujuannya untuk mendapatkan keuntungan, dan orang yang ditipu adalah orang yang dirugikan. Dan penipuan ini bisa terjadi kapan saja dan di mana saja. Bahkan di dalam situasi yang sangat sulit, mungkin orang untuk mendapatkan sesuatu yang bisa didapatkan dengan cara yang gampang, ya mereka melakukan penipuan. Dan di zaman, di era digital yang sangat canggih ini, maka penipu-penipu itu juga menggunakan alat yang canggih, sehingga sambil tidur pun bisa mengirimkan kalimat-kalimat penipuan lewat pesan singkat, ya mungkin juga lewat WA atau FB dan sebagainya. Dan tentunya tujuannya kembali kepada keuntungan diri sendiri. Maka kita harus berhati-hati supaya kita tidak menjadi korban penipuan. Dan mungkin kita juga sering kali mengingatkan keluarga kita, anggota keluarga kita, sahabat, rekan kita ingatkan supaya mereka tidak menjadi korban penipuan. Namun sebenarnya ada sesuatu yang tidak kita sadari, yang mana kita adalah menjadi pelaku penipuan itu sendiri, yaitu menipu diri kita sendiri. Lalu bagaimana kita menipu diri kita sendiri? Kapan kita menipu diri kita sendiri? Dan hari ini kita akan baca beberapa ayat Alkitab yang akan menunjukkan bahwa orang bisa menipu dirinya sendiri. Yang pertama, tidak melakukan firman Tuhan. Coba kita buka Yakobus dulu, pasal 1 ayat 22. Demikian firman Tuhan. Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja. Sebab jika tidak demikian, kamu menipu diri sendiri. Jadi jelas Alkitab di sini menghendaki bahwa setiap orang percaya mereka adalah para pelaku firman Tuhan. Bukan hanya pendengar atau mendengarkan firman untuk dilupakan, tetapi kita seharusnya menjadi pelaku. Dan ketika kita hanya membaca dan mendengar dan tidak disertai dengan perbuatan, maka jelas firman Allah mengingatkan bahwa kita sedang melakukan penipuan, yaitu menipu diri kita sendiri. Kekristenan tidak cukup ditandai dengan kehadiran kita di setiap hari Minggu ke gereja. Tentunya hari Minggu ke gereja, di situ kita akan membaca firman dan mendengarkan uraian firman Tuhan. Dan bahkan bukan hanya hari Minggu,
kaum pria ada hari Jumat, ibadah kaum pria, sehingga pria-pria berkumpul di situ membaca Alkitab, bahkan membicarakan Alkitab, juga mendengarkan firman Tuhan. Kaum wanita hari Kamis ada persekutuan kaum wanita, juga tentunya ada firman Tuhan yang disampaikan di situ. Dan bahkan mungkin Bapak Ibu saudari juga membaca sendiri, mendengarkan dari YouTube, mungkin mengikuti seminar-seminar pendalaman Alkitab, di situ mendapatkan firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan setelah kita mendapatkan firman Tuhan? Tuhan menghendaki ada perubahan di dalam hidup saya dan saudara melalui firman Tuhan. Sehingga hendaknya firman Tuhan yang dibaca, firman Tuhan yang didengar, maka firman Tuhan itu bekerja di dalam kehidupan kita. Yang berarti bahwa kita mau hidup di dalam firman, kita mau melakukan firman, dan bahkan kita harus memiliki satu niat hati, semangat yang sungguh untuk melakukan firman Tuhan yang kita baca, kita dengar. Sehingga saya dan saudara menjadi pelaku-pelaku firman, karena Tuhan mengharapkan supaya kita menjadi pelaku firman. Kekristenan tanpa melakukan firman Tuhan, maka kekristenan itu adalah kekristenan yang sia-sia. Sebab dengan usia menjadi orang Kristen yang mungkin semakin lama pengiringannya pada Kristus, tetapi tidak ada perubahan di dalam hidupnya. Karena tidak ada perubahan di dalam hidupnya, maka sepanjang mengiring Yesus tidak pernah bisa menjadi berkat bagi orang lain, sebab tidak pernah hidup di dalam firman. Maka yang harus dilakukan setiap orang percaya adalah belajar untuk hidup di dalam firman, melatih diri untuk hidup di dalam firman. Karena ada perkataan hikmat yang mengatakan bisa karena biasa. Bagaimana kita bisa hidup di dalam firman? Bagaimana kita punya gaya hidup di dalam firman? Kalau kita tidak membiasakan diri, tidak melatih diri untuk hidup di dalam firman. Kalau sementara kita membaca firman, kita mendengarkan firman Tuhan, dan kita tidak melakukan dan tidak menundukkan diri untuk hidup di dalamnya, maka saya percaya kita tidak akan pernah hidup di dalam firman. Sehingga kekristenan kita tidak pernah mengalami perubahan. Namun kalau kita membaca, mendengar, kita tangkap firman itu, kita renungkan, dan kita melatih diri untuk melakukan, maka perubahan itu akan terjadi di dalam hidup saya dan saudara. Apa yang dihasilkan ketika kita ini menangkap firman dan kita melakukan firman, maka firman itu akan mendatangkan kebahagiaan di dalam hidup saya dan saudara. Firman Tuhan itu akan mendatangkan kebahagiaan dan damai sejahtera di dalam keluarga kita. Dan firman itu juga yang akan mendatangkan kepuasan bagi saya dan saudara. Dan bukan hanya itu, tetapi hidup kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Hidup kita bisa mempermuliakan Tuhan. Maka kalau kita belum melakukan firman Tuhan, padahal kita sudah mengerti firman Tuhan itu, dan kita tidak melakukannya, maka firman Allah ingatkan kepada saya dan saudara, kita sedang menjadi pelaku penipuan, yaitu menipu diri kita sendiri. Dan bahkan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan, seperti seorang yang sedang bercermin, dan ketika meninggalkan cermin itu lupa wajahnya bagaimana. Tadi pagi saya sudah habis mandi, sebelum pakai baju saya bercermin di kamar. Saya lihat wajah saya perhatikan kumis saya yang sudah mulai tumbuh, saya perhatikan di jenggot saya ini sudah mulai tumbuh, dan tumbuhnya sudah dua warna, ada yang hitam dan ada sebagian yang putih. Kemudian saya keluar, saya bersihkan lah ini. Saya bercermin, sudah bersih. Artinya ketika saya bercermin dan saya melihat wajah saya yang ada sesuatu yang harus dibereskan, saya bereskan. Karena sadar bahwa ketika itu dilihat rasanya kurang pantas, kurang menarik, mungkin istri saya pun tidak akan tertarik untuk melihat saya. Demikian juga dengan orang yang mendengarkan firman Tuhan dan belajar melakukan, maka
dia seperti seorang yang bercermin, sadar bahwa harus ada perubahan di dalam hidupnya. Sebaliknya, orang yang mendengarkan firman Tuhan dan tidak melakukan, maka dia hanya bercermin, melihat mukanya, dan setelah meninggalkan cermin itu, dia lupa akan wajahnya sendiri, akan rupanya sendiri. Maka lebih baik kita bercermin, kita tahu wajah kita, dan kita mau mengubah, berubah. Sesuatu yang tidak beres itu dibereskan. Kiranya firman Tuhan ini juga menjadi cermin di dalam hidup saya dan saudara. Ketika firman Allah berbicara tentang teguran, ketika firman Allah berbicara tentang berkat, semua kita terima. Dan ketika Tuhan menegur kita, berarti Tuhan mengasihi kita. Tuhan ingin supaya hidup kita ini berubah. Sehingga sesulit apapun firman itu untuk kita lakukan, maka kita harus belajar untuk melakukan. Maka kita akan menjadi orang yang diberkati dan orang yang menjadi berkat bagi orang lain. Kita akan menjadi orang yang berbahagia dan kita bisa membahagiakan orang lain karena kita menjadi pelaku firman. Jadi jangan menipu diri sendiri dengan tidak melakukan firman, dengan tidak hidup di dalam firman. Kemudian yang kedua, tidak mengekang lidah. Di dalam Yakobus pasal 1 ayat 26, demikian firman Tuhan. Jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Hari ini kita datang ke gereja, tentunya kita merasa bahwa saya sudah beribadah. Dan mungkin juga dengan berkat yang Tuhan berikan kepada kita, kita bisa membantu orang lain. Dan kita mengatakan, saya sudah beribadah. Barangkali juga kita terlibat di dalam pelayanan gereja, di bidang apapun yang Tuhan percayakan, kita terlibat di dalamnya. Dan kita mengatakan, saya sudah terlibat dalam pelayanan dan saya sudah beribadah. Segala sesuatu yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu baik. Apapun yang kita kerjakan, wujud ibadah kita itu baik. Tetapi satu hal yang dikatakan oleh Yakobus, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah, kemudian dilanjutkan, tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri. Dan bahkan dengan tegas dikatakan, maka sia-sialah ibadahnya. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, rupanya Tuhan menginginkan setiap orang percaya yang beribadah kepada Tuhan, maka mereka belajar dan harus bisa mengendalikan lidahnya, mengendalikan perkataannya, sehingga perkataan yang disampaikan adalah kebenaran. Lewat perkataan yang disampaikan bisa memberkati, bisa membangun orang lain, bisa mempersatukan, dan bahkan apa yang dikatakan itu mendatangkan kemuliaan bagi Tuhan. Itulah yang diharapkan oleh Tuhan. Tetapi seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang beribadah, kelihatan setia kepada Tuhan, namun ngomongnya asal ngomong. Dia tidak berpikir ketika berbicara, dan bahkan apa yang dikatakan itu tidak menjadi berkat bagi orang lain. Mungkin orang yang dekat dengannya bukan mendapatkan berkat, tetapi sering tersinggung oleh karena perkataan yang tidak terkendali. Dan rupanya Allah mengingatkan bahwa orang yang tidak bisa mengendalikan lidahnya adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Bapak, Ibu, dan saudara yang dikasihi Tuhan, mulut kita ini bisa menjadi alat, bisa membangkitkan semangat orang dan bisa menghancurkan orang lain. Mungkin ada orang yang putus asa datang kepada kita, kemudian kita berikan nasihat, kita motivasi, dia bisa bangkit dan dia akhirnya dipulihkan keadaannya dan dia mau melakukan sesuatu, memberkati. Tetapi mungkin ada orang yang sedang semangat melakukan sesuatu, namun kita patahkan semangatnya. Mungkin kita katakan, sia-sialah kamu melakukan itu, kamu tidak bisa melakukan itu, kamu bodoh, tidak mungkin kamu berhasil. Dengan perkataan itu, maka melemahkan semangat orang dan bahkan menghancurkan orang. Sehingga orang yang sedang semangat melakukan sesuatu tidak mendapatkan dorongan oleh karena kalimat-kalimat yang disampaikan. Bagaimana kita akan menggunakan lidah kita? Mungkin istri terhadap suami, apa yang harus kita katakan pada suami-suami? Suami terhadap istri, apa yang harus dikatakan terhadap istrinya?
Orang tua terhadap anak, apa yang harus katakan orang tua terhadap anak-anaknya? Menghancurkan atau membangkitkan semangat? Maka mari kita koreksi diri. Kemudian mulut kita ini juga bisa memberkati, dan mulut kita ini juga bisa mengutuk. Dengan mulut ini kita bisa berdoa kepada Tuhan supaya pendeta kita diberkati. Ya, saya senang kalau jemaat berdoa supaya saya diberkati. Tetapi ketika jemaat mungkin berdoa supaya pendetanya tidak diberkati, saya tetap percaya bahwa sumber berkat saya adalah Tuhan. Dan mungkin juga Bapak Ibu Saudara-saudari berdoa buat anggota keluarga supaya anggota keluarga diberkati. Mungkin juga berdoa buat orang lain supaya orang lain diberkati. Tetapi mungkin juga berdoa buat orang yang kita benci. Mungkin Bapak Ibu Saudara-saudari membenci seseorang dan tidak pernah berdoa dengan baik. Dan bahkan mungkin kutukan itu yang disampaikan kepada orang yang dianggap musuh. Hal itu dilakukan dengan mulut yang sama. Artinya bisa memberkati, tetapi dengan mulut yang sama itu juga bisa mengutuk. Dengan mulut yang sama juga kita bisa mensyukuri setiap berkat yang Tuhan berikan kepada kita. Sehingga apapun berkat yang Tuhan berikan kepada kita, bagaimanapun keadaan kita bisa mengatakan, Tuhan bersyukur buat karyamu yang begitu ajaib. Tetapi dengan mulut ini juga kita bisa mengeluh dan menyalahkan Tuhan. Tuhan, kenapa masalah ini harus terjadi pada diri saya? Kenapa kesulitan ini harus selalu menimpa saya? Kenapa Engkau tidak pernah memberkati saya dan sebagainya? Sepertinya Tuhan itu berada di tempat yang salah, sehingga Tuhan melakukan sesuatu yang salah terhadap kita. Dengan mulut yang sama maka bisa bersyukur, dan dengan mulut yang sama maka bisa mengeluh di hadapan Tuhan. Dengan mulut kita ini juga kita bisa memuji orang lain. Bagaimana rasanya dipuji orang? Kalau pengen tahu, tanya istri saya. Setiap pagi bangun tidur saya katakan, aduh, ibu cantik sekali. Waktu masak sekalipun saya lihatnya dari belakang, saya katakan, aduh, cantik sekali kamu dek. Gitu. Rupanya istri yang selalu mendapatkan pujian, dia selalu banyak senang rasanya dipuji. Saya pun senang dipuji. Saya percaya Bapak Ibu Saudara-saudari pun senang ketika menerima pujian. Sehingga ketika kita bisa menghargai orang lain, ketika kita bisa memberikan pujian kepada orang lain, maka kita sedang menyenangkan orang lain. Tetapi dengan mulut yang sama ini juga kita bisa mengkritik orang lain. Dengan mulut yang sama kita bisa menyalahkan orang lain. Bukan pujian yang kita berikan, tetapi kritikan. Betapa sedihnya seorang suami kalau setiap hari dikritik istrinya. Apalagi dibanding-bandingkan dengan pria lain. Tuh lihat itu si A itu semangat, kerjanya diberkati, kaya, jadi suami yang baik. Sementara kamu, betapa sakit hatinya seorang suami. Demikian juga seorang istri. Ketika seorang istri dibanding-bandingkan dengan orang lain, mungkin dianggap istrinya tidak sebaik perempuan-perempuan yang lain, maka hal itu pun akan membuat istri sangat kecewa. Mulut kita bisa memuji ataupun bisa menjelekkan. Tetapi mari kita belajar dengan mulut yang Tuhan berikan ini, maka menjadi berkat bagi orang lain. Lebih baik memberikan pujian daripada kita menjelekkan. Bukan berarti mengkritik tidak boleh. Mengkritik harus dalam tanda kutip. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan, untuk menyakiti, untuk menyalahkan, atau supaya orang yang kita kasih itu berubah menjadi semakin baik. Jadi sekali lagi, mulut yang sama ini bisa memuji, mulut yang sama ini juga bisa menjelekkan orang. Dengan mulut yang sama juga kita bisa bergosip. Dengan mulut yang sama juga kita bisa menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Kalau hamba Tuhan digosipkan, saya biasa-biasa saja. Saya selalu bilang sama istri saya, kalau misalkan ada gosip itu, udahlah biarin itu, nanti capek juga diam sendiri. Ya. Tetapi Tuhan tidak menghendaki seperti itu. Supaya dengan mulut kita ini menyampaikan kebenaran. Amen. Bukan hanya menceritakan kekurangan, kejelekan orang lain. Kalau kita hanya melihat orang lain dari sisi kejelekannya, maka kita tidak pernah bisa memberikan pujian pada orang lain. Kebaikan, seberapa besar kebaikan yang sudah dilakukan orang lain, tidak akan pernah kita lihat.
Sehingga yang keluar dari mulut ini selalu gosip, hal-hal yang tidak baik tentang orang lain, yang selalu menyalahkan orang lain, menyampaikan berita yang tidak benar tentang orang lain. Bertobat. Jadi biarlah dari mulut yang sama ini juga, maka kita bisa menyampaikan kebenaran, bisa menyampaikan firman Tuhan. Dengan mulut yang sama, kita bisa berkata-kata dengan lemah lembut, dan kita bisa berkata-kata kasar. Saya belajar untuk selalu mengendalikan lidah supaya tidak keluar perkataan kasar. Kasar ini bukan hanya intonasinya yang membentak, tetapi kalimatnya juga kalimat yang kotor yang seharusnya tidak perlu keluar dari seorang percaya. Mari kita coba belajar koreksi diri. Bagaimana kebiasaan kita untuk berkata-kata menggunakan lidah kita? Bisakah kita menguasai lidah kita? Bisakah kita mengendalikan lidah kita sehingga perkataan yang keluar dari mulut kita bukan perkataan yang menghancurkan orang, bukan perkataan yang tidak mempermuliakan Tuhan, tetapi perkataan kita harus perkataan yang mempermuliakan Tuhan. Keluarga hancur hanya karena perkataan. Gereja bisa hancur hanya karena perkataan. Negeri kita ini bisa hancur hanya karena perkataan yang tidak membangun. Tetapi sebaliknya, damai sejahtera itu bisa terjadi ketika kita bisa menguasai lidah dan menyampaikan perkataan dengan benar, dan apa yang kita sampaikan itu benar. Maka di sini Tuhan menginginkan kepada saya dan saudara, Tuhan menginginkan kepada kita supaya kita berhati-hati di dalam berkata-kata. Dan bahkan Tuhan mengajak kepada kita supaya perkataan kita menjadi berkat, maka seharusnya kita berpikir sebelum kita berkata-kata. Selalu coba berpikirlah dulu sebelum mengatakan sesuatu. Kalau misalkan saudara tidak mau dilukai orang dengan perkataan orang lain, maka kalimat itu jangan saudara atau bapak ibu sampaikan kepada orang lain, sehingga perkataan kita menjadi berkat dan orang lain juga akan memperkatakan berkat kepada saya dan saudara. Kemudian yang ketiga, menganggap diri pandai dan berhikmat. Di dalam 1 Korintus pasal 3 ayat 18, di situ dikatakan, janganlah ada orang yang menipu dirinya sendiri. Jika ada di antara kamu yang menyangka dirinya berhikmat menurut dunia ini, biarlah ia menjadi bodoh supaya ia berhikmat. Kerendahan hati seseorang tidak membuat sombong ketika orang itu mendapatkan pujian ataupun penghargaan dari orang lain atas kepandaian atau hikmat yang dimiliki. Karena pujian itu bisa menjatuhkan orang. Maka bagi kita yang dipuji, kita harus berhati-hati dengan banyaknya pujian. Dan ketika kita dicela, jangan mudah tersinggung oleh karena celaan itu. Dan kita belajar supaya kita bisa memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, sehingga kita juga tidak menganggap bahwa diri kita paling pandai, diri kita paling berhikmat. Saya ingin katakan bahwa kepandaian kita dan hikmat kita tanpa Tuhan itu tidak ada artinya. Dan bahkan orang yang merasa dirinya pandai, merasa dirinya berhikmat, merasa dirinya hebat, maka mereka bisa jatuh oleh karena keberadaannya. Kecuali mereka memiliki semua itu dan mereka taat kepada Tuhan, berada dalam pimpinan Tuhan, maka kepandaian dan hikmat yang Tuhan berikan itu akan membangun dirinya, membuat dirinya semakin percaya diri, dan bahkan dia bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan di sini mengingatkan kepada saya dan saudara, jangan kita ini menganggap diri kita ini paling pandai, menganggap diri kita ini paling berhikmat. Orang yang menganggap dirinya paling pandai, maka dia tidak akan bisa menghargai kepandaian orang lain. Dan bahkan dia akan senang ketika merasa orang berada di bawahnya dan tidak sepandai dia. Tetapi saya katakan bahwa orang yang seperti itu adalah orang yang bodoh di hadapan Tuhan. Kita harus sadari bahwa kepandaian dan hikmat kita ini berasal dari Tuhan. Kecerdasan kita ini berasal dari Tuhan. Dan Tuhan ingin semuanya itu kita gunakan untuk hormat dan kemuliaan Tuhan.
Maka sepandai apapun kita, sehebat apapun kita, mari kita belajar tunduk kepada Tuhan dan berjalanlah di jalannya, sehingga kepandaian dan hikmatmu itu akan menjadi berkat bagi orang lain dan akan memuliakan Tuhan. Sekali lagi Tuhan mengingatkan kepada saudara-saudara melalui ayat ini bahwa orang yang menganggap dirinya paling pandai, menganggap dirinya paling berhikmat, maka mereka adalah orang yang menipu dirinya sendiri. Maka kita tundukkan kepandaian kita kepada Tuhan dan kita bersyukur kepada Tuhan yang memberikan kepandaian dan kita tetap berada dalam tuntunannya. Kemudian yang keempat, menganggap diri paling berarti atau paling berguna. Di dalam Galati pasal yang ke-6 ayat 3 dan 4, di situ menuliskan demikian. Sebab kalau seorang menyangka bahwa ia berarti, padahal ia sama sekali tidak berarti, ia menipu dirinya sendiri. Baiklah tiap-tiap orang menguji pekerjaannya sendiri, maka ia boleh bermegah melihat keadaan sendiri dan bukan melihat keadaan orang lain. Kebiasaan orang yang menganggap dirinya sendiri paling berarti, paling berguna daripada orang lain, biasanya orang seperti ini suka membandingkan apa yang dikerjakan dengan apa yang dikerjakan orang lain. Dan dia ingin selalu merasa bahwa apa yang dikerjakan itu lebih baik dari apa yang dikerjakan orang lain. Dan dia tidak sungkan-sungkan untuk mengkritik, menyalahkan atau mencela pekerjaan orang lain. Dan mungkin orang seperti ini, dia juga menginginkan supaya setiap pekerjaan yang dilakukan mendapatkan penghormatan, mendapatkan pujian. Maka ketika tidak mendapatkan pujian, dia akan kecewa, dia akan marah dengan apa yang sudah dikerjakannya. Dan banyak anak Tuhan, banyak pekerja Tuhan yang akhirnya mereka menganggap diri bahwa dia lebih baik, lebih penting, lebih berarti, lebih berguna. Dan akhirnya dia jatuh karena keinginannya untuk mendapatkan pujian. Maka yang terbaik bagi saya dan saudara di dalam melakukan tugas tanggung jawab yang Tuhan berikan pada kita untuk melayani Tuhan, maka sebaiknya kita lakukan apa yang bisa kita lakukan dan kita hargai apa yang orang lain lakukan. Karena tubuh Kristus itu banyak macamnya. Ya, kalau jemaat kita diibaratkan sebagai tubuh Kristus, maka ada satu tubuh, kemudian ada bagian-bagian tubuh. Dan semua melengkapi tubuh itu, semua bekerja sesuai dengan fungsinya, dan semua berguna. Maka jemaat yang dikasih Tuhan, Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, apapun yang engkau lakukan untuk Tuhan dengan sepenuh hatimu, dengan kesungguhan hatimu, maka semua berguna untuk pekerjaan Tuhan. Amin. Mau besar maupun kecil, semua berguna. Jangan pernah merasa paling berguna dan membandingkan diri dengan orang lain dan menganggap orang lain tidak berguna. Semua berguna di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu Tuhan hanya ingin supaya ketika saya dan saudara melakukan sesuatu untuk Tuhan, melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, lakukan dengan tulus hati dan hargailah apa yang dilakukan orang lain. Di dalam Yohanes 3 ayat 27 dikatakan demikian. Tidak ada seorang pun yang dapat mengambil sesuatu bagi dirinya kalau tidak dikaruniakan kepadanya dari surga. Jadi kalau kita bisa melayani Tuhan, melakukan pekerjaan Tuhan, dipakai Tuhan sesuai dengan bagian kita, sesuai dengan kepercayaan yang Tuhan berikan, maka kembali kita ingat, kita bisa melakukan semuanya itu karena Tuhan. Amin. Karena dipercaya Tuhan. Jadi Tuhan tidak berbicara siapa yang paling penting dan siapa yang tidak penting, tetapi Tuhan hanya ingin supaya kita melakukan semuanya itu dengan kerendahan hati. Maka menjadi kebiasaan saya, biasanya kalau korban persembahan itu saya tidak pernah umumkan. Misalnya si A korban 5.000, si B 10.000, si C 100.000, kemudian ada yang 1 juta, 2 juta. Saya tidak pernah umumkan untuk menyebut namanya, karena saya ingin ketika kita melakukan sesuatu, kita lakukan dengan tulus dan tujuan kita untuk Tuhan. Dan kita tidak merasa bahwa
sayalah yang paling penting, sayalah yang paling berguna. Kalau tidak ada saya, gereja ini tidak akan berjalan. Kita tidak boleh mengatakan itu. Karena saya percaya gereja ini berjalan atau tidak karena ada Tuhan. Amin. Dan Tuhan itulah yang pakai Bapak Ibu, saudara-saudari. Tuhan itulah yang pakai saya. Tuhan itulah yang pakai kita sesuai dengan bagian kita. Maka kita kembalikan apa yang kita kerjakan supaya hormat dan kemuliaan itu hanya bagi Tuhan. Biarlah Tuhan yang menilai pekerjaan kita. Karena kita sering kali salah untuk menilai pekerjaan kita sendiri. Kita sering kali salah menilai pekerjaan yang dilakukan orang lain. Dan biarlah Tuhan yang menilai. Tugas kita hanya melakukan semuanya itu dengan tulus hati. Melakukan pekerjaan Tuhan dengan tulus hati, dengan kerendahan hati. Dan tujuan kita hanya untuk hormat dan kemuliaan Tuhan. Jangan menipu diri sendiri karena merasa paling berarti dan berguna. Kemudian yang kelima, menganggap diri tidak berdosa. Di 1 Yohanes pasal 1 ayat 8 dikatakan demikian. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri kita sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Roma dalam Roma pasal 3 ayat 23, dia katakan karena semua orang telah berbuat dosa. Semua orang tanpa terkecuali, termasuk saya, Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan bahkan orang-orang yang dianggap orang suci yang ada di dunia ini. Semua orang telah berbuat dosa. Dan kalau kita benar, itu bukan karena kebenaran kita, tetapi karena Tuhan yang sudah membenarkan saya dan saudara. Yesus yang mati di kayu salib itulah, maka Yesus itulah yang sudah membenarkan saya dan saudara. Jadi kita adalah orang-orang yang dibenarkan oleh karena korban Kristus. Sehingga kita tidak boleh merasa bahwa kita ini adalah orang suci dan orang yang paling benar. Tidak boleh merasa sok suci dan sok paling benar. Tetapi kita menyadari bahwa kita adalah orang yang salah, orang yang berdosa, orang yang dibenarkan dan masih bisa melakukan kesalahan. Orang Farisi adalah kelompok orang yang menganggap dirinya paling benar. Mereka merasa bahwa kelompok itu adalah kelompok orang suci, kelompok orang benar, dan selalu membenarkan diri. Dan bahkan sangat kuat keinginannya untuk membenarkan diri. Jadi orang-orang yang memiliki ragi Farisi, maka mereka juga memiliki hati yang sangat kuat untuk membenarkan diri sendiri. Selalu merasa bahwa dirinya paling benar dan tidak pernah salah, tidak pernah melakukan kesalahan. Coba kalau di dalam keluarga kita ada yang seperti itu, repot. Coba kalau di gereja, anggota gereja seperti itu, semua merasa diri paling benar dan tidak pernah merasa salah, repot. Coba kalau pendeta juga seperti itu, pendeta merasa paling benar, paling suci dan tidak pernah merasa salah dan tidak pernah mengakui kesalahannya, repot. Mari kita belajar sesuai dengan firman Tuhan. Kita tidak harus membenarkan diri kita, biar Tuhan sendiri yang sudah membenarkan diri kita. Dan mari kita belajar untuk hidup di dalam kebenaran. Karena orang yang membenarkan diri, mereka tidak akan pernah bisa takluk kepada kebenaran Allah. Orang yang membenarkan diri, maka dia tidak akan pernah tunduk kepada Allah. Dia tidak akan pernah menerima teguran. Dia tidak mau diingatkan orang lain. Dan bahkan ketika dia sadar dirinya adalah orang yang bersalah, orang berdosa, tidak mau mengakui salah, sehingga tidak pernah hidup di dalam pertobatan, sebab merasa bahwa dirinya adalah orang benar dan selalu benar, tidak pernah salah. Sehingga Rasul Paulus tuliskan kepada jemaat di Roma dalam Roma 10 ayat 2-3 dikatakan demikian. Sebab aku dapat memberi kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah. Bagus kan, sungguh-sungguh giat untuk Allah. Ya. Tetapi tanpa pengertian yang benar. Artinya bahwa mereka giat untuk Allah, tetapi mereka tidak mengerti tentang Allah, tidak mengerti apa yang sedang dikerjakannya. Karena mereka tanpa pengertian yang benar. Kemudian, sebab oleh karena mereka tidak mengenal kebenaran Allah, dan oleh karena mereka berusaha untuk mendirikan kebenaran mereka sendiri, maka mereka tidak takluk kepada kebenaran Allah. Kenapa mereka tidak mengenal kebenaran dan tidak mengerti kebenaran?
sebab mereka hanya mendirikan kebenarannya sendiri, merasa bahwa dirinya paling benar, dirinya paling hebat, sehingga mereka tidak pernah takluk kepada kebenaran Allah. Kapan mau berubah orang yang seperti ini? Padahal Tuhan mengharapkan supaya kita tetap memiliki kerendahan hati. Amin. Selalu mau introspeksi diri, melihat diri kita sendiri. Kita ini orang yang punya kelebihan dan orang yang punya kekurangan. Orang yang dibenarkan dan masih bisa melakukan kesalahan. Dan ketika kita melihat diri kita mungkin sedang melakukan kesalahan, sadar bahwa kita sedang hidup di dalam pelanggaran, hidup di dalam dosa, mari kita kembali kepada Tuhan, kembali kepada kebenaran, hidup di dalam kebenaran. Jangan merasa diri paling benar sehingga salah pun tidak pernah mau bertobat karena merasa diri paling benar. Maka ketika firman Allah disampaikan, ketika firman Allah kita baca, kita dengar, dan firman itu menegur saya dan saudara, mengingatkan kepada saya dan saudara atas dosa dan kesalahan kita, mari kita kembali kepada kebenaran. Amin. Hanya orang yang tidak merasa diri paling benar yang bisa kembali kepada kebenaran. Tetapi selama kita masih merasa bahwa saya paling benar, maka kita tidak akan pernah hidup di dalam kebenaran yang semestinya, yaitu kebenaran firman Tuhan. Tuhan mengingatkan pagi ini, kita yang masih menjadi pelaku penipuan dengan menipu diri sendiri, hari ini Tuhan harapkan ada pertobatan terjadi atas hidup saya dan saudara. Amin. Sehingga hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, memuliakan Tuhan, dan orang lain diberkati dengan cara hidup kita. Tuhan memberkati. Rendahkan dirimu di hadapan Tuhan. Haleluya. Biarlah Tuhan berbicara secara pribadi dalam hidupmu. Biarlah firman Tuhan ini menegurmu dan menjadi berkat, sehingga engkau tidak lagi menjadi pelaku penipuan yang menipu dirimu sendiri. Engkau jujur terhadap firman, engkau melakukan firman, engkau berada di dalam kebenarannya, sehingga hidupmu memuliakan Tuhan dan hidupmu menjadi berkat bagi dirimu dan juga menjadi berkat bagi orang lain. Glory. Kiranya ini menjadi kerinduan kita bersama, bahwa kita mau menjadi sempurna. Firman Allah yang mengoreksi saudara semakin menyempurnakan kita dalam manusia. Memuliakan nama-Mu. Kita pujikan pujian ini dengan berdiri. Berikan bejana, siap dibantu. Berikan hidupku di tangan-Mu, dengan urapan kuasa Roh-Mu, ku dibaharui selalu. Jadikan ku Allah
Firman-Mu begitu keras mengingatkan kami ya Tuhan. Dan biarlah Firman-Mu merubah hidup kami, sehingga kami jujur terhadap-Mu, kami jujur terhadap Firman-Mu, dan bahkan kami hidup di dalam kebenaran. Dan kami tidak lagi menjadi pelaku penipuan yang menipu diri kami sendiri, namun kami hidup di dalam pertobatan, kami hidup di dalam kebenaran. Kiranya Roh Kudus terus bekerja, memampukan kami, sehingga kami hidup menyenangkan hati-Mu ya Tuhan. Firman-Mu adalah kebenaran, dan firman itu juga yang kami lakukan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, berkati hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu, dan kiranya Tuhan terus pakai hamba-Mu. Dan kalau saat ini hamba sudah berhenti menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus tidak pernah berhenti bekerja, sehingga setiap sidang-Mu diberkati dan mengalami perubahan di dalam hidupnya. Terima kasih Bapak. Kami juga bersyukur buat berkat-Mu, kami bersyukur buat pemeliharaan-Mu sepanjang hari, kami bersyukur buat kecukupan yang Kau berikan kepada kami. Kami bersyukur Kau sudah memberkati pekerjaan kami, memberkati usaha kami. Kami bersyukur di hadapan-Mu. Dan di kesempatan yang indah ini Tuhan, kami menyisihkan sebagian berkat kami untuk kami berikan sebagai persembahan kami di hadapan-Mu. Kami juga menyisihkan 1/10 dari penghasilan kami yang akan kami kembalikan di hadapan-Mu. Kau yang memberkati persembahan maupun persepuluhan kami. Biarlah kami memberi dengan sukacita, dan apa yang kami berikan mendatangkan kemuliaan bagi-Mu Tuhan. Dan kami percaya bahwa Kau Tuhan yang terus memelihara kami dan mencukupkan setiap kebutuhan hidup kami. Bapak, kami juga bersyukur buat pimpinan-Mu dalam ibadah ini dari awal sampai akhirnya. Dan sebentar kami akan pulang ke rumah kami masing-masing. Kau yang memimpin dan menghantar kami, sehingga kami pulang dengan keselamatan dari Tuhan. Kami boleh kembali ke rumah kami, kami boleh bersukacita bersama dengan anggota keluarga kami. Dan kiranya kasih, kemurahan, berkat dari Tuhan berlimpah dan menyertai kami. Dan akhirnya sidang yang kasih Tuhan, di akhir ibadah angkatlah tangan-Mu untuk doa berkat Tuhan. Cinta kasih dan pertolongan Tuhan selalu tertuju kepada-Mu. Diberkatilah rumah tangga-Mu, diberkatilah hidup nikah-Mu, diberkatilah keturunan-Mu, diberkatilah pekerjaan dan usaha-Mu, diberkatilah studi-Mu. Tuhan yang berkuasa atas hidup-Mu, membuat-Mu berhasil dan jadi berkat bagi banyak orang. Terimalah berkat ini, dan hamba memohonkan berkat